Apa yang terjadi di penghujung tahun 2015 harus dimaknai sebagai cambuk yang mengingatkan kita terhadap pentingnya Pancasila sebagai pendeteksi sekaligus tameng proteksi terhadap tendensi hidupnya ideologi tertutup yang mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Ideologi tertutup tersebut bersifat dogmatis. Ia tidak berasal dari cita-cita yang sudah hidup dari masyarakat. Ideologi tertutup tersebut hanya muncul dari suatu kelompok tertentu yang diterima oleh seluruh masyarakat. Mereka memaksakan kehendaknya sendiri. Tidak ada lagi dialog, apalagi demokrasi. Apa yang mereka lakukan hanyalah kepatuhan yang lahir dari watak kekuasaan totaliter dan dijalankan dengan cara-cara totaliter pula. Bagi mereka, teror dan propaganda adalah jalan kunci tercapainya kekuasaan. Syarat mutlak hidupnya ideologi tertutup adalah lahirnya aturan-aturan hingga dilarangnya pemikiran kritis. Mereka menghendaki keseragaman dalam berpikir dan bertindak dengan memaksakan kehendaknya. Oleh karenanya, pemahaman terhadap agama dan keyakinan sebagai bentuk kesosialan pun dihancurkan, bahkan kalau bisa dimusnahkan. Selain itu, demokrasi dan keberagaman dalam ideologi tertutup tidak ditolerir karena kepatuhan total masyarakat menjadi tujuan. Tidak hanya itu, mereka benar-benar anti kebenekaan kita. Itulah yang muncul dengan berbagai persoalan SARA akhir-akhir ini. Di sisi lain, para pemimpin yang menganut ideologi tertutup pun memosisikan diri mereka sebagai pembawa self-fulfilling prophecy, para peramal masa depan. Mereka dengan fasih meramalkan yang akan pasti terjadi di masa yang akan datang, termasuk dalam kehidupan setelah dunia fana. Padahal notabene mereka sendiri tentu belum pernah melihatnya. Saudara-saudara sekalian yang saya cintai, apa yang saya sampaikan di atas tentu ideologi tertutup jelas bertentangan dengan Pancasila. Pancasila bukan suatu ideologi yang dipaksakan oleh Bung Karno atau pendiri bangsa lainnya. Pancasila lahir dari nilai-nilai norma, tradisi, dan cita-cita bangsa Indonesia sejak masa lalu, bahkan jauh sebelum kemerdekaan kita. Bung Karno sendiri menegaskan dirinya bukan sebagai penemu Pancasila, tetapi sebagai penggali Pancasila. Beliau menggalinya dari harta kekayaan rohani, moral, dan budaya bangsa dan buminya Indonesia. Pancasila dengan sendirinya adalah warisan budaya bangsa Indonesia. Politisi senior yang juga tokoh Islam, Habil Marati, mengecam keras pidato politik Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri pada peringatan HUT PDIP ke-44 di Jakarta Convention Center (JCC) tanggal 10 Januari tahun 2017. Politisi asal Sulawesi Tenggara ini menyoal pidato Megawati yang menyebut kalau mau jadi orang Islam, jangan jadi orang Arab. Menurut Habil, Megawati tidak paham posisi agama dalam perspektif penciptaan manusia. Bahwa agama Islam bukan budaya Arab. Megawati juga tidak paham agama. Megawati tidak paham agama dan tidak tahu beragama. Islam turun di tanah Arab dan pada orang Arab. Tapi Allah mengutus Nabi Muhammad bukan untuk mewakili orang Arab dan tanah Arab dalam
kenabiannya, Nabi Muhammad mewakili seluruh umat manusia sepanjang zaman. Tegas Habil Marati kepada intelijen 10.01. Habil juga menyangkal keras jika dikatakan tuntutan Islam agar Basuki Cahayapurnama (Ahok) dipenjara berlandaskan pada ideologi tertutup, sebagaimana dikatakan Megawati. Jadi kalau orang Islam menuntut Ahok untuk dipenjarakan karena menistakan Al-Quran, ini bukan budaya Arab, dan ini pula bukan ideologi tertutup dan bukan pula dogma, tegas Habil. Tak hanya itu, menurut Habil, dalam pidato politiknya, Megawati hanya membacakan teks pidato yang disusun tim di PDIP. Megawati hanya baca teks saja. Dan sekaligus Megawati tidak mengerti Pancasila, di mana sila pertamanya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Bisa dikatakan sekularisasi UUD 45 menjadi UUD 2002 adalah bertentangan dengan Pancasila. Artinya Megawati melecehkan dua sekaligus hal yang paling prinsipil, yaitu agama dan Pancasila, pungkas Habil Marati. Sebelumnya, Megawati dalam sambutannya pada peringatan HUT PDIP ke-44 mengatakan, "Kalau kamu mau jadi Hindu, jangan jadi orang India. Kalau kamu mau jadi orang Islam, jangan jadi orang Arab. Kalau kamu mau jadi orang Kristen, jangan jadi orang Yahudi. Tetaplah jadi orang Indonesia dengan adat budaya Nusantara yang kaya raya ini." Megawati menyebut tentang pihak-pihak yang dianggapnya anti keberagaman. Mereka disebut sebagai Megawati sebagai penganut ideologi tertutup yang memicu isu konflik bernuansa suku, agama, ras, dan antar golongan, SARA. Mereka juga disebutnya bertentangan dengan Pancasila. Mereka memaksakan kehendaknya sendiri, tidak ada dialog, apalagi demokrasi. Apa yang mereka lakukan hanyalah kepatuhan yang lahir dari watak kekuasaan totaliter dan dijalankan dengan cara-cara totaliter pula. Bagi mereka, teror dan propaganda adalah jalan kunci tercapainya kekuasaan, jelas Megawati. Syarat mutlak hidupnya ideologi tertutup, menurut Megawati, adalah lahirnya aturan-aturan hingga dilarangnya pemikiran kritis. Mereka menghendaki keseragaman dalam berpikir dan bertindak dengan memaksakan kehendaknya. Akibatnya, pemahaman terhadap agama dan keyakinan sebagai bentuk kesosialan pun dihancurkan, bahkan dimusnahkan. Menurut Presiden Republik Indonesia kelima itu, para pemimpin yang menganut ideologi tertutup mempromosikan diri mereka sebagai chef para peramal masa depan, lanjut Megawati. Para penganut ideologi tertutup kerap meramal kehidupan setelah dunia fana. Padahal mereka sendiri tentu belum pernah melihatnya. Megawati. Apa yang terjadi di penghujung tahun 2015 harus dimaknai sebagai cambuk yang mengingatkan kita terhadap pentingnya Pancasila sebagai pendeteksi sekaligus tameng proteksi terhadap tendensi hidupnya ideologi tertutup yang mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Ideologi tertutup tersebut bersifat dogmatis. Ia tidak berasal dari cita-cita yang sudah hidup dari masyarakat. Ideologi tertutup tersebut hanya muncul dari suatu kelompok tertentu yang diterima oleh seluruh masyarakat. Mereka memaksakan kehendaknya sendiri. Tidak ada lagi dialog, apalagi demokrasi. Apa yang mereka lakukan hanyalah kepatuhan yang lahir dari watak kekuasaan totaliter dan dijalankan dengan cara-cara totaliter pula. Bagi mereka, teror dan propaganda
adalah jalan kunci tercapainya kekuasaan. Syarat mutlak hidupnya ideologi tertutup adalah lahirnya aturan-aturan hingga dilarangnya pemikiran kritis. Mereka menghendaki keseragaman dalam berpikir dan bertindak dengan memaksakan kehendaknya. Oleh karenanya, pemahaman terhadap agama dan keyakinan sebagai bentuk kesosialan pun dihancurkan, bahkan kalau bisa dimusnahkan. Selain itu, demokrasi dan keberagaman dalam ideologi tertutup tidak ditolerir karena kepatuhan total masyarakat menjadi tujuan. Tidak hanya itu, mereka benar-benar anti kebenekaan kita. Itulah yang muncul dengan berbagai persoalan SARA akhir-akhir ini. Di sisi lain, para pemimpin yang menganut ideologi tertutup pun memosisikan diri mereka sebagai pembawa self-fulfilling prophecy, para peramal masa depan. Mereka dengan fasih meramalkan yang akan pasti terjadi di masa yang akan datang, termasuk dalam kehidupan setelah dunia fana. Padahal notabene mereka sendiri tentu belum pernah melihatnya. Saudara-saudara sekalian yang saya cintai, apa yang saya sampaikan di atas tentu ideologi tertutup, jelas bertentangan dengan Pancasila. Pancasila bukan suatu ideologi yang dipaksakan oleh Bung Karno atau pendiri bangsa lainnya. Pancasila lahir dari nilai-nilai norma, tradisi, dan cita-cita bangsa Indonesia sejak masa lalu, bahkan jauh sebelum kemerdekaan kita. Bung Karno sendiri menegaskan dirinya bukan sebagai penemu Pancasila, tetapi sebagai penggali Pancasila. Beliau menggalinya dari harta kekayaan rohani, moral, dan budaya bangsa dan buminya Indonesia. Pancasila dengan sendirinya adalah warisan budaya bangsa Indonesia.